Perkenalkan, nama saya Mu Anifah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 79 Jakarta. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti keberagaman peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran, saya memperlakukan semua peserta didik dengan perlakuan yang sama. Tetapi setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan menerapkan pembelajaran mengikuti kebutuhan dari peserta didik. Sehingga dalam proses pembelajaran, saya akan memperhatikan dan mempertimbangkan apa itu yang dibutuhkan oleh murid, bagaimana gaya belajarnya, dan juga minatnya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka kita akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang mementingkan kebutuhan murid dalam belajar, sehingga akan terwujudnya pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya. Karena sejatinya, setiap peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, tugas kita sebagai pendidik harus memberikan pembelajaran yang terbaik dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat mereka. Marilah kita simak berikut ini pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Hari ini siapa yang sudah masuk? Ajis sama Excel tidak masuk berapa? Saiful, Bu. Oh, sakit. Kalau Ajis oh, tanpa keterangan. Dadah, karena ada teman kalian yang hari ini tidak masuk Excel karena sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Ya, doa dalam hati dimulai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Anissa silakan lanjutkan pimpin kedua. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Coba kalian perhatikan, ada yang tahu gambar apa ini? Iya, benar, menghembuskan nafas. Apakah yang dilakukan orang pada gambar menghembuskan nafas? Apa yang dibuang saat orang bernafas? Udara, oksigen. Kira-kira yang benar yang mana? H2O itu air. Berarti kan yang dihembuskan adalah udara yang mengandung karbon dioksida. Yang kita hirup itu baru oksigen. Oke, capaian pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil, menyusun materi serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu. Di sini yaitu sistem pencernaan, peredaran darah, pernafasan, ekskresi, dan reproduksi. Nah, untuk fokus hari ini yaitu kita ke sistem ekskresi pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu
Melalui diskusi, peserta didik dapat merinci fungsi organ sistem ekspresi dengan tepat. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis proses ekspresi pada organ ekspresi dengan tepat. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, maka Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan asesmen awal. Ya, silakan dikerjakan. Perhatikan ya, di sini ada gambar apa? Oke, yang pertama, orang sering buang air kecil saat suhu dingin. Yang kedua, anak berkeringat saat suhu panas. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Karena gerak. Karena panas. Hawanya panas. Yang lain yang dingin kenapa? Kedinginan. Oke, nah kita untuk menjawab pertanyaan ini nanti kalian akan melakukan percobaan. Nah, jadi pertanyaannya bisa seperti ini. Sebenarnya zat apa yang dikeluarkan dari dua peristiwa itu? Yang kedua, mengapa ketika dingin terasa ingin kencing dan ketika panas kita berkeringat? Yang ketiga, organ apa saja yang berfungsi mengeluarkan urin dan keringat? Oke, perhatikan. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ibu mengambil kelompok ini berdasarkan asesmen tadi yang sudah kalian kerjakan. Sekarang silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Peserta didik berkumpul bersama kelompoknya berdasarkan hasil asesmen awal yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. Peserta didik dengan gaya belajar auditori membaca dengan keras materi sistem ekskresi pada manusia melalui buku sumber yang didapat. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar visual melihat tayangan video tentang organ ekskresi dan prosesnya sesuai dengan kelompoknya dengan bantuan Android mereka.
Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, mereka melihat beberapa gambar tentang materi sistem ekskresi, meliputi struktur dan fungsi ginjal, kulit, hati, paru-paru dengan bantuan buku ataupun carta yang mereka dapat dari guru. Guru melakukan diferensiasi produk berdasarkan minat peserta didik, sehingga peserta didik diperbolehkan memilih produk yang akan dihasilkan dalam masing-masing kelompok. Peserta didik dalam membuat produk tentang struktur dan fungsi organ ekskresi serta proses ekskresi melalui berbagai cara berdasarkan minat peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barlan. Kenalkan, nama saya Kemal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febriansyah. Kenalkan, nama saya Arfan. Nama saya Farden. Kenalkan, nama saya Lisa. Masing-masing kelompok secara bergantian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka yang sudah dibuat dalam kelompok berdasarkan minat mereka. Pembelajaran hari ini, terima kasih untuk 86 dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Humaira dari kelas 86. Saya senang dengan pembelajaran kali ini karena kita dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakat kita masing-masing, sesuai dengan minat bakat kita, serta kita merasa senang belajar pembelajaran hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata praktek pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran di kelas lebih menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Semoga menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia.